secara resmi keberatan ditolak di presbiteri, mungkin sejenis klasis kita, dan di sidang raya. Jadi di presbiteri waktu itu di klasis memang sudah ditolak. Sempat ada pemungutan suara pertama kalau tidak salah draw. Karena ini seperti saya bilang tadi awal itu, isu ini isu yang orang-orang tidak mengerti isu apa yang dibahas oleh dua orang ini, oleh dua kubu ini. Adakan pemungutan suara lagi, eh, Clark unggul tipis, jadi belum sesuai dengan aturan, dibawa ke sidang raya. Di sidang raya itu dia unggul dengan suara yang telak di sana gitu, di sidang raya, dan itu sudah mungkin semacam sinode ya. Nah, atau mungkin bukan. Pokoknya tiap tahun tuh mereka ada sidang raya. Presbyterian kan punya latar belakang tradisi reform Skotlandia, jadi agak sedikit berbeda mungkin dengan kayak gereja yang ada di Kupang tuh kayak The Mead dan sebagainya. Kemudian ada berkembang informasi bahwa Van Til sendiri tidak terlibat langsung dalam menyusun keberatan terhadap Clark. Itu beredar informasi seperti itu. Dan sebagian itu diantara para pendukung Van Til ya. Dan mereka sudah buat argumen-argumen seperti itu juga. Walaupun itu dibantah langsung oleh Van Til. Van Til bilang semua orang tahu kok saya yang tanda tangan gitu di sana. Dia yang mengatakan bahwa itu dia terlibat dalam penyusunan itu. Nah, setelah ada keberatan seperti itu, Clark dan teman-teman membahas dengan sebuah dokumen yang disebut the answer atau jawaban. Dan jawaban-jawaban Clark itu menjawab isu-isu yang diangkat tadi, eh, termasuk semua isu yang berapa lima isu tadi dijawab oleh Clark, dan itu di tingkat presbiter itu juga di apa namanya diterima. Dan karena jawaban Clark dan teman-teman ini betul-betul telak dan membuat posisi Van Til dan teman-teman itu dalam posisi yang kesulitan. Jadi misalnya masalah itu tadi, masalah tidak ada titik temu tadi. Clark mengatakan bahwa kalau kalian memahami kesederhanaan ilahi atau simplisitas ilahi dengan cara seperti itu, maka manusia tidak akan mungkin punya kebenaran. Oke, ada jawaban-jawaban seperti itu yang mematikan seperti itu, dan akhirnya Van Til dan kawan-kawan sekalian dan kawan-kawan mereka kemudian mengubah istilah-istilah penting yang digunakan dalam kebenaran mereka, sehingga dalam respon terhadap jawaban Clark, posisi mereka menjadi tidak dapat dibedakan dari posisi Clark. Beberapa kali lalu kan kita bahas tentang posisi Van Til yang dikemukakan oleh Pak MIN. Sepertinya tidak ada beda sama sekali dengan posisi Clark. Dan itu memang tanggapan Van Til terhadap jawaban Clark seperti itu sudah. Masalahnya adalah waktu itu sudah diterima oleh sidang raya gitu segala macam, sudah diterima oleh klasis atau presbiteri. Kelompok Van Til ini tidak bisa move on, dan karena mereka cukup berpengaruh dalam gereja waktu itu, ada kejadian ketidakadilan yang terjadi terhadap tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Clark. Ada tokoh yang berafiliasi dengan Clark yang diminta oleh seminari di Korea untuk mengajar, tapi kemudian tidak diperbolehkan oleh tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Van Til. Dia boleh pergi ke Korea hanya sebagai misionaris, tapi tidak boleh mengajar di seminari di sana gitu. Dan ada lagi yang lain. Ada yang dihambat penabisannya jadi pendeta segala macam. Nah, jadi ada ketidakadilan seperti itu. Dan akhirnya pada tahun 48 menghadapi seperti itu, Clark dan para pendukungnya keluar dari OPC. Tapi Van Til masih mencari-cari alasan untuk membantah pandangan Clark yang sudah diterima di sidang raya. Jadi setelah pandangannya atau jawaban mereka atau respons mereka terhadap pandangan Clark itu kelihatan seperti pandangan Clark, akhirnya Van Til mencari-cari alasan dengan mengatakan bahwa pandangan Clark itu bersifat univokisme. Univokisme itu artinya bahwa apa yang Allah tahu kita tahu semuanya juga, seperti yang Pak MIM yang sajikan di beberapa video yang kita bahas beberapa saat yang lalu, bahwa menurut Van Til, Clark berpegang pada univokisme gitu. Padahal univokisme yang dimaksud di sini Clark itu ya seperti univokisme dalam pengertian bahwa kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran itu pun Allah tahu. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Tidak berarti bahwa segala hal yang Allah tahu kita tahu. Dan seperti itu. Namun secara pribadi kedua pihak ini saya berhubungan baik ya. Tapi masalahnya hubungan dalam gereja ini sudah tidak bisa diperbaharui lagi. Permusuhan di antara dua kelompok ini sampai sekarang masih ada.
Dan malah di kalangan Vantilian, di kalangan pendukung Vantil itu berkembang misinformasi tentang Clark. Misalnya bahwa keberatan Clark itu diterima oleh sinode atau oleh sidang umum, dan kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa penabisan Clark itu dilakukan pada hari yang sama dengan waktu ia mendapat izin jadi teaching elder. Ini dan lain-lain. Padahal jelas dari dokumen-dokumen gereja bahwa keberatan Vantil tidak diterima dan penabisan Clark tetap dianggap sebagai suatu yang syah. Dan kemudian soal waktu izin tadi dengan penabisan tadi, itu Clark sudah dapat izin jadi teaching elder itu 1 bulan sebelum dia ditabiskan. Jadi tidak ada keterburuan sama sekali. Ada kesan bahwa para pendukung Clark di gereja itu merasa ketakutan, sehingga pada saat Clark dapat izin, langsung dia ditabiskan jadi pendeta. Gitu. Jadi Vantil itu menyusun pembelaannya kira-kira begitu ya. Judulnya The Complaint ya sih. The Complaint ya. The Complaint. Kalau dari kubu Clark kan menyusunnya judulnya apa? The Answer ya. The Answer, The Answer. The Answer. Oke. Tapi ya baik juga karena mereka berdua tetap berhubungan baik. Ya. Meskipun ya tadi hubungan dalam gereja sudah sulit untuk diperbaiki. Sudah sangat dipersulit. Dan tidak mungkin, malah sekarang mereka masih saling bermusuhan tuh. Sebagian ya, bukan semua juga, bukan sebagian. Nah, apakah ketika Clark dan pendukungnya keluar, mereka bikin semacam organisasi baru, perkumpulan gereja yang baru, atau bagaimana sih? Tidak, kita lihat mereka bergabung ke gereja-gereja lain yang ada waktu itu juga, tapi dengan gereja-gereja berbeda. Clark kemana gitu, mereka pendukungnya ada sebagian kemana gitu. Jadi ada pendeta-pendeta kan mereka, misalnya ada pendeta, mereka mencari gereja yang membuat dia nyaman lah kerja begitu, tidak diperlakukan persekusi seperti itu. Dan pandangan Vantil sendiri sebenarnya itu sudah hampir tidak bisa dibedakan dari pandangan Clark, karena dia mengatakan bahwa hal yang sama dengan seperti yang dikatakan oleh Clark. Nanti kita bisa lihat screenshotnya dan setelah ini, atau mungkin saya tunjukkan saja ya. Ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesia seperti ini. Pertama-tama dengan cara seperti ini ada peluang untuk memahami bahwa pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia itu bertemu di setiap titik. Sama dengan Clark. Kalau manusia punya pengetahuan ya ini bertemu di setiap titik kan. Dalam arti bahwa selalu dan dimanapun manusia dihadapkan pada apa yang sudah sepenuhnya diketahui dan ditafsirkan oleh Allah. Persis kan? Ya, kalau semua sudah diketahui dan ditafsirkan oleh Allah dan manusia memiliki pengetahuan, ya jelas ada titik temu di situ. Semua pengetahuan manusia itu punya titik temu dengan pengetahuan Allah. Dalam hal ini, titik rujukannya tidak bisa tidak sama untuk manusia dan untuk Allah. Mustahil. Tidak ada fakta yang manusia temui dalam penyelidikannya di mana wajah Allah tidak berhadapan dengannya. Di pihak lain, jadi dia setuju. Dia setuju bahwa ada titik temu. Dan ini seperti persis dikatakan oleh Clark. Di pihak lain, dengan cara ini ada peluang untuk memahami bahwa pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia sama sekali tidak ada titik temu. Dalam arti bahwa dalam kesadarannya tentang makna apapun, dalam pemahaman mentalnya atau pemahamannya tentang apapun, di setiap titik manusia bergantung pada tindakan pewahyuan, tindakan pemahaman dan wahyu yang tidak berubah di pihak Allah. Dia hanya tambah satu. Artinya pandangan Clark bisa diterima. Tapi ada juga kalau dimaknai secara berbeda, misalnya kalau maknanya berbeda, bahwa pengetahuan manusia itu bergantung pada pengetahuan Allah. Pengetahuan manusia bergantung kan? Berarti tidak ada titik temu sama sekali karena kita bergantung dalam pengertian itu. Berarti Allah kan tidak tergantung, independen dia. Setelah itu pengetahuan manusia itu tidak independen gitu. Itu dalam pemahaman seperti itu. Tapi begini, ada sesuatu yang mungkin perlu dijelaskan di sini. Yang dimaksud pengetahuan oleh kedua tokoh ini apa sebenarnya? Jangan sampai ya pengetahuan ini kan bisa punya makna yang luas dan makna orang bisa menafsirnya beda-beda. Yang dimaksud oleh kedua tokoh ini pengetahuan itu apa? Ya, kalau Clark sih pengetahuan itu adalah segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah atau yang dapat disimpulkan secara valid dari wahyu tersebut. Sementara itu, kalau Vantil kayaknya tidak se-strict Clark dalam hal itu. Jadi bisa jadi bahwa manusia itu mengetahui hal-hal lain yang tidak dinyatakan Allah di dalam Alkitab gitu. Walaupun mungkin dia Allah nyatakan dengan cara yang lain. Intinya bahwa ya tetap juga sama, tapi Clark itu
diwahyukan oleh Allah dalam Alkitab, sementara dia itu mungkin ada hal tertentu yang manusia ketahui dari penyelidikan dia di alam dan sebagainya. Itu menjadi pengetahuan dia yang mungkin tidak diwahyukan di dalam kitab suci. Oh, berarti Tapi Clark sangat ketat ini sangat karena ketat. pengetahuan yang dia kuantifikasi sebagai Hmm. pengetahuan itu hanya yang dari wahyu dan yang bisa disimpulkan secara valid dari wahyu. Di luar Wahyu itu Allah. bukan pengetahuan berarti. Di luar itu bukan pengetahuan. Manusia melakukan penelitian, sains dan sebagainya, itu bukan pengetahuan. Bukan berarti dia menolak sains juga. Dia sangat senang dengan sains dan dia sangat menghargai sains. Tapi jangan pernah mengatakan kepada dia bahwa hal itu bahwa sains membawa kebenaran gitu. Waduh, Kalau berarti yang di textbook yang selama ini yang sains punya ini tidak masuk kategori pengetahuan dalam versinya Clark ya. tidak masuk pengetahuan. Itu opini dan opini itu sangat bermanfaat dan harus diikuti karena memang kita tidak punya pilihan lain. Itu yang kita punya. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu. Kita tidak pernah tahu yang benar yang mana karena kan sifat sains yang bergantung secara mendasar pada penalaran induktif atau abduktif kan begitu. Jadi ya. Ini komentar yang Sir kutip dari siapa ini? Ini tulisannya Fantil sendiri. Oh, tulisannya Fantil sendiri. Ini Fantil sendiri. Ya, siapa tahu teman-teman kan nanti tanya, ini Sir Kuru ini ngambilnya dari apa namanya parafrasenya orang lain gitu. Oh tidak, ini ada nomor referensinya. Saya tidak cantumkan sini tapi ya ini dia. Ini tulisannya Fantil sendiri dalam bahasa Inggrisnya. Oke, Jadi Sir. ini, Mana lagi ini apa Oke. komentar-komentar yang menarik dari Oke. Ini sesi Calvary Church di Willow Grove ini gereja yang pada akhirnya meninggalkan OPC waktu itu, satu gereja mereka. Sidang tahun 1946 mendukung penabisan Dr. Gordon Clark dengan suara hampir mencapai 2-1. Seorang anggota Fakultas Seminari Westminster dengan pidato yang berapi-api menyatakan bahwa tidak boleh ada seorang pun yang berpikir bahwa apa yang disebut kasus Clark ini telah berakhir. Dan bahwa ia akan terus berjuang sampai napas penghabisannya. Mereka berupaya menggagalkan penabisan Tuhan. Ini hal-hal yang kemudian. Jadi sini kita lihat ada semangat yang luar biasa berapi-api. Oke lah, sidang raya boleh membereskan ini gitu. Sidang presbiteri boleh bilang ini sudah selesai dan mendukung Clark. Tapi hati-hati kalian, ini tidak akan selesai di sini gitu. Dan akhirnya kan ada masalah-masalah. Nah, jadi kita lihat ada semangat dan saya pikir ini mungkin hal yang buruk yang kita bisa pelajari bahwa pada saat orang sudah terlalu bersemangat dan tidak lagi memperhatikan kebenarannya, ya sudah susah. Tidak ada lagi misalnya, oh mungkin dia benar ya, dan benar itu di mana. Ini yang Fantio tadi, ini yang terakhir. Jadi waktu itu setelah dikasih keberatan oleh Fantio dan teman-teman, Clark dan teman-teman membalas, kemudian ada balasan lagi. Ada balasan itu dari Fantio dan teman-teman bilang seperti ini, kita fokusnya ke di bawah saja. Ini tulisan mereka, kutipan tulisan mereka ya. Itu di paling bawah, dia bilang seperti ini. Meskipun dokumen keberatan itu yang dibuat oleh Fantil itu, gagal dalam hal kejelasan definisi dan kejelasan rumusan, tidak layak menuduhnya mengarah ke skeptisisme. Mereka mengakui kegagalan mendefinisikan istilah, dan kegagalan memberikan kejelasan dalam rumusannya. Tapi kok sekarang yang bersalah itu justru Clark. Clark yang harusnya memahami mereka. Bagaimana dipahami kamu gagal merumuskan jadi secara baik, definisi saja tidak jelas. Kok sekarang jadi Clark yang harus dipersalahkan gitu. Agak menyedihkan sih kalau ada seperti ini gitu. Harusnya kan jadi pembelajaran untuk diri sendiri kan. Harusnya oke, kami mengaku salah karena ini maksud kami harusnya seperti ini kan. Harusnya ada seperti itu. Nah ini teman-teman Fantilian ini membaca ini atau tidak ini? Saya tidak tahu. Mungkin tidak, mungkin iya. Semoga sih iya. Semoga tidak makanya. Kalau iya kan ini agak sedikit agak sedikit memprihatinkan ya. Kalau memang mereka tahu ini gitu. Atau mungkin mereka membaca ini tapi mereka punya cara menginterpretasi sendiri gitu yang menjadikan posisi Fantil dapat diterima gitu. Posisi yang awalnya Fantil diterima gitu. Walaupun dia sudah mengubah posisi gitu. Ternyata ini kutipan-kutipannya menarik juga nih. Ada perbandingan dari dua sisi dan juga ada pengakuan sendiri kan dari Fantil dan kawan-kawan bahwa mereka gagal